Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Suwarno dari Old Stars Garage. Nah, kemarin kita udah bahas tentang tips-tips cara memilih mobil Holden. Nah, kali ini saya mau bahas dua buah mobil asal dari Perancis. Ini cocok untuk kelangenan atau koleksi, tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, yang penasaran tonton videonya sampai selesai. Ya, ini saya sekarang berada di antara dua mobil Peugeot. Yang ini seri 504, yang ini seri 505. Mobil Peugeot sendiri itu bikinan negara Perancis. Nah, terkenal dengan kenyamanannya yang istimewa dan perawatannya yang simple dan murah. Gitu. Jadi buat kalian yang ingin punya koleksi atau pengen punya kelangenan mobil klasik atau retro, ini bisa jadi alternatif pilihan yang menarik. Gitu. Jadi dari harganya juga bersahabat dan style kedua belah mobil ini nggak kalah cakep ya. Jadi ini style Eropa. Untuk mobil yang sebelah kiri ini 505 yang seri GR tahun 84. Ukuran mobilnya cukup panjang ya. Ini sekitar 4,5 meter. Nah, ini zaman dulunya, ini rivalnya BMW seri 3 zaman dulunya. Tapi ini dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Mungkin kadang-kadang orang nyejajarkan sama BMW yang seri 5. Terus kalau yang ini 504. Ini sebelumnya sebelumnya 505. Ini terakhir tahun 81. Nah, kalau yang ini tahun 75. Beda ya, ini udah masuk, kalau menurut saya ini masuk ke klasik, kalau yang ini masuknya ke retro. Dua mobil ini punya mesin yang sama ya. Itu seri XN1A 2000 cc, masih pakai karburator, masih pakai platina, dan perawatannya simpel banget. Mungkin orang sering ngomong ya kalau mobil Peugeot itu sering rewel, bermasalah, mesinnya sering panas, nah dan segala macam momok-momok mobil Eropa yang jelek-jelek. Cuman sebenarnya selama kalian pilih mobil yang benar dan dirawat dengan baik, bengkelnya juga bengkel yang spesialis Peugeot, dua mobil ini sangat menarik untuk dipinang karena memang nyaman dan mudah. Kalau perawatannya sendiri ya nggak mahal-mahal amat, relatif murah mungkin. Spare partnya juga masih banyak. Kalau mau cari baru juga masih ada. Mau cari spare part yang copotan juga banyak. Ini kalau saya pribadi, saya suka mobil ini 505. Kebetulan saya dulu pernah punya 3 kali. Yang terakhir yang Matic. Ini mobilnya aman banget ya. Ini sama Mercy pada zamannya jauh nyaman ini. Setiap saya pergi sama teman-teman, boncengin teman-teman naik ini, 15 menit pasti tidur. Saking empuknya. Jadi naik mobil ini joknya empuk, suspensinya empuk. Jadi kayak di Nina Bubuk gitu. Kalau naik mobil di jalan kayak ngayun-ngayun gitu. Enak banget mobilnya. Suspensinya istimewa. Nah, tapi ya ada kelemahannya juga ya. Kalau dari sisi interiornya, ini plastiknya sudah banyak yang getas. Jadi kualitas interiornya, plastiknya agak kurang baik untuk pemakaian saat ini. Cuman dari keseluruhan mobil ini cukup menarik. Ya paling kalau beli mobil tahun-tahun segini kan yang harus diperhatikan seperti yang kemarin saya bahas, surat dan bodinya. Jadi usahakan minim kropos karena penyakit mobil Peugeot sendiri adalah banyak bodi yang kropos biasanya. Jadi bisa dilihat kolong-kolongnya itu usahakan yang masih utuh. Ya nanti tergantung sama budget ya. Bisa kalian sesuaikan kalau mau yang
minim perbaikan ya pilih yang agak mahalan gitu. Tapi kalau kalian mungkin budgetnya minim, bisa dapat mobil ini dengan harga yang terjangkau, mungkin lebih murah dari harga motor saat ini. Tapi ya itu harus siap mentalnya untuk perbaikan dan lain-lainnya gitu. Nah ini kalau yang ini 505 ya, ini favorit saya ini. Ini mobilnya panjang, stylenya elegan, tapi sporty juga. Jadi kelihatan dari model lampunya ya, dia mirip kayak orang marah gitu, atau mirip kayak moncong hiu ya ini. Nah ini kebetulan udah dimodifikasi ya pakai velg roket namanya. Nah yang unik ya mobil Peugeot 505 sama 504 ini PCD-nya. Jarak antar bautnya ini ukurannya 140. Jadi PCD 140 ini hanya dimiliki Peugeot 505 sama 504. Jadi peleknya nggak bisa sembarangan ini, kecuali kalau mau pakai adaptor ya. Balik lagi ke bodinya ya, stylenya ini yang desainer dari Pininfarina. Jadi itu yang desain mobil Ferrari juga ya. Nah ini desain Peugeot 505 ini, makanya ini bentuknya timeless. Dia masih ganteng walaupun untuk saat ini. Nut bodinya ini berkarakter gitu. Ini nutnya ada cekungan seperti ini. Nah ini yang punya cuma 505 nih. Terus nih handle pintunya modelnya gini ya, modelnya ditarik gini. Nah ini kebetulan yang 84. Yang 505 ini ada macam-macam serinya. Ada yang GR seperti ini, nanti ada yang facelift tahun 85-86 pakai bumper karet tebel, itu namanya GR Paus kalau orang sini bilang. Lalu yang generasi terakhirnya 505 yang GTI itu udah injeksi. Lalu gardan belakangnya pakai limited slip differential, cc-nya juga lebih besar 2200, dan apa ya, stylenya lebih sporty. Ini keren ya mobilnya ya. Ini walaupun mobil udah diceperin ya, kebetulan ini yang udah agak ceper, tapi ground clearance-nya ini masih tetap tinggi. Jadi mau lewat jalan jelek pun masih aman. Dan suspensinya ini walaupun udah diceperin masih nyaman, dijamin, luar biasa pokoknya. Nah ini dalamnya Peugeot 505 tahun 84 ya. Ini joknya kalau orang Peugeot ngomong ini jok karung, karena motifnya ini mirip karung, teksturnya juga agak kasar-kasar gitu. Cuman enak, ini duduk di sini tuh nyaman banget ya. Jadi didudukin tuh langsung bles gitu. Jadi kayak badan ini kesedot ke jok gitu. Terus yang membedakan ya sama mobil lain, posisi duduknya 505 ini mirip-mirip mobil zaman sekarang. Terus rasio muter setirnya juga mirip-mirip mobil zaman sekarang. Kebetulan saya pernah pakai juga, terus sekarang saya beralih ke Mercy. Nah driving impressionnya ini sama Peugeot ini cukup jauh ya, padahal Mercy saya tahun 94, ini tahun 80-an. Ini saya nyetirnya ini kalau belok gang rumah saya sekarang mungkin bisa setengah putaran. Nah kalau pakai Peugeot ini cuma seperempat putaran, nggak tahu kenapa bisa gitu. Terus suspensinya stabil. Ini kalau lari kenceng, mau nikung kenceng juga dia nggak limbung, padahal empuk. Anehnya di situ, istimewa sekali suspensinya. Jadi ini mobil sederhana ya sebenarnya, tapi suspensinya nggak ada yang bisa ngalahin. Fitur-fiturnya juga ya untuk pada saat barunya ini termasuk komplit ya, pakai AC, ada defogger belakang, terus AC-nya bisa diatur mau keluar dari mana, dari depan, dari kaki bisa. Terus ini apa, klaksonnya di sini nih, ini sen di sini, klakson juga di sini gitu, bukan di sini. Nah itu kalau mobil Peugeot kayak gitu ya, bikinan Prancis, kadang-kadang ada sedikit yang nyeleneh gitu. Terus nah kita sekarang lihat-lihat yang 504 ya. Ini 504 tahun 75 ini. Ini mobil bawaannya
belum ada power steering, belum pakai AC juga, pakainya heater. Tapi untuk zaman sekarang udah pada ditambahin ya sama AC power steering supaya lebih nyaman. Bentuk mobil ini lebih kompak daripada 505, lebih kecil, tapi ini mesinnya sama, pakai XN1A nya 505, tenaganya gede, jadi bodinya kompak dengan cc 2000, tenaganya jadi ini ya, powerful. Kalau untuk perawatan kurang lebih mirip-mirip. Oke, kita lihat yang 504 sekarang interiornya. Sekarang saya ada di dalam kabinnya 504 tahun 75 ya. Nah, ini tadinya yang punya dapatnya interiornya kurang baik, jadi ini udah diberes-beresin, sedikit dirapi-rapikan, di retrim joknya, sama ini di retrim setirnya juga. Door trimnya ini masih ada aslinya ya ini, tapi ini ada sedikit retriman juga ya, wajar ya untuk mobil 504 dengan tahun segini, dan ini kan termasuk untuk kelas yang menengah ya. Jadi kalau buat kalian yang pemula pengen nyoba ngerawat mobil Eropa yang klasik, ini cocok nih dengan harga segini. Kelengkapannya ya, ini udah pakai AC ya. Nah ini kebetulan ini lubangnya udah di custom, aslinya kan lubangnya di atas, nah terus ini di custom di tengah. Ini jamak ya untuk 504 yang seri ini, jadi supaya AC-nya lebih optimal nyemburnya, dibikin lubang AC di tengah. Terus yang lainnya sama seperti mobil pada umumnya ya, handremnya udah model tarik di sini, yang 75. Kalau yang seri tua kan handle-nya model gini nih, kayak model Kijang zaman dulu. Terus ini remnya 4-4-nya udah cakram semua. Terus ini giginya 4 speed. Yang lucu wipernya ya, wipernya ini arahnya kebalik, wipernya ke kiri gitu. Nah untuk harganya sendiri ya, dua mobil ini punya rentang harga yang cukup lebar, tergantung sama kondisi mobilnya itu sendiri. Seperti yang merah ini ya, ini 504 ditawarkan dengan harga 30 juta gitu. Kalau yang coklat itu ditawarkan dengan harga 20 juta. Harga segitu ini masih di ini ya, rentang harga yang barangnya termasuk yang belum kategori istimewa. Jadi masih butuh biaya perawatan dan perbaikan. Nah, mau diperbaiki, mau dimodifikasi, mau direstorasi bisa. Nanti tergantung budgetnya kalian sendiri. Kalaupun ini dipakai langsung juga nggak masalah, pajaknya juga hidup, AC-nya dingin gitu. Tapi kalau pengen yang perfect, pengen yang sempurna, kalian pasti harus keluar budget yang lebih untuk memodifikasi atau merestorasi mobilnya sesuai dengan keinginan. Seperti Peugeot 504 Orange yang kemarin itu ya, untuk perawatan dan lain-lainnya supaya lebih jelas, kita sekarang ngobrol sama yang punya nih. Yuk. Halo Om Setio. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Enak ya. Nah, ini kita lagi di tempat nongkrongnya Om Setio ya, Kopi Dedi namanya, daerah Karanganyar. Nah, Om Setio ini adalah seorang antusias mobil Peugeot di kota Solo, tepatnya di Karanganyar gitu. Nah, ini Om Setio, saya pengen tanya-tanya ini tentang mobil kelangenan yang harganya terjangkau nih. Siap. Gimana kalau menurut Om Setio ini? Ya, yang pernah saya alami dan sekarang saya punyai itu ada beberapa seri yang ada di rumah. Sekarang ada 5, cuman yang terjangkau itu yang seri klasik ataupun nanti kan itu kan seri tahun tua lah intinya, itu hanya 505 GR tahun 84 dan 504 tahun 75. Kalau saya untuk merek Peugeot sendiri, saya memang dari awal gemar.
Tapi semua bus itu kan ada seri-serinya, dan untuk kelangenan dan untuk menikmati rasa dan harga terjangkau itu saya menyarankan untuk teman-teman yang ingin mencoba itu di seri 505. 505 ya. Kelebihannya Om, kalau 505 ini? Kalau untuk 505 sendiri, menurut saya itu untuk harga sekitaran ya mungkin 20-an itu sudah mendapatkan mobil yang nyaman. AC-nya udah dingin, gitu. power steering juga anti, suspensinya enak, joknya empuk. Pokoknya susah mau dijelaskan dengan kata-kata kalau nggak nyoba dulu. Betul. Kan? Mungkin orang-orang yang awam itu pengen nyoba masih takut-takut. Sedangkan saya udah hampir 1 tahun itu hanya cuma isi bensin tok lah sama tap oli. Karena saya belinya berani agak tinggi dikit. Karena saya yang ya, agak mahalan tapi kondisinya sehat gitu ya. Saya cari performanya dulu dari kaki-kaki dan mesin. Gitu. Ada beberapa orang yang ingin mencari kesempurnaan. Itu tergantung ya budgetnya pembeli masing-masing. Saya ada yang pengen yang sempurna, interior, bodi, mesin, kaki-kaki orisinil, itu pasti orang udah siap dana. Itu memang udah dari pecinta. Tapi ini ya Om ya, 505 itu kalau saya lihat di forum jual beli kayak gitu tuh ada yang mulai dari belasan juta, ada yang 20-an juta, sampai ada yang di atas itu mungkin sampai 50 gitu. Nah ini berarti kan menandakan kalau pemakainya ini kan segmennya luas ya. Ada yang memang saya menjual 505 itu ya karena mobil saya juga pecinta, dan sekaligus saya juga gimana ya, kalau ada teman-teman pemula yang pengen nyoba ya silahkan. Tidak semua pemula itu cocok dengan seri. Sesuai selera ya. Sesuai selera. Om saya dananya sekian dan saya bisa merawat mobilnya itu dengan mudah. Ya 505 ataupun 504. Gitu. Kalau 504 itu kan lebih tua tuh. Lebih tua. Nah, kalau itu gimana itu? Kalau 504 ini secara harga dan perawatan dibandingkan 505. Kalau untuk basicnya sama Om, dari mesin dan kaki-kaki mungkin sama, hampir sama, dari master kopling dan sebagainya pasti sama. Tapi ya kembali lagi ke mobil yang semakin tua itu kan ya Om Yopi tahu sendiri ya, banyak nani ya. Om saya pemula Om, saya punya dana sekian, banyak itu Om. Kira-kira episode cocok apa Om bagi saya, dan saya bisa merawatnya. Ya kalau budgetnya 25 ke bawah ya mungkin 505. Kalau 504 itu tak terbatas ya Om ya, tergantung antara keberanian pembeli sendiri, tergantung kelas kondisi mobilnya ya seperti apa. Ada yang cari orisinil, ada yang cari biasa, ada yang di bawah biasa, ada yang bahan. Kan beda-beda. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Ini kopi tubruk, kopi Dedi. Wah mantap ini kayaknya. Bikin strong. Wah hitam, mantap. Dan kental manis kayak Mas Yopi ya. Biar melek guys. Kalau untuk seri 505 sendiri itu saya sudah 7 atau 8 mungkin lepas, hampir imbang sama 504. Nah saya bisa nyandai sendiri Om. Memang kalau 505 itu saya termahal pun hanya jual 23. Itu kondisinya juga memang bagus. Dalam artian murah itu bukan kok murah itu tidak, dibandingkan jangan Om Yopi tahu sendiri kan, bagi yang paham pasti mobil-mobil tua itu kan tahulah segmen harganya. Betul. VW, Holden. Nah saya enggak, saya hanya menceritakan apa yang saya alami loh ya, bukan kok oh ini harganya sekian, itu enggak. Relatif ya, karena unit saya juga enggak istimewa banget.
Tapi untuk 505 sendiri ada teman saya yang dari kalangannya nyoba. Saya tanya, gimana om mobilnya om? Kalau menurut pandanganmu sebagai pemula, edan om mobilnya kok enak men ya? Sampai ini enggak mengada-ada ya. Dia cerita, ibu saya tuh sempat marah-marah om. Kok beli mobil yang ini pajaknya apa enggak mahal? Setelah dibukain STNK cuma 300.000. Oh iya benar, murah memang. Memang murah, pajak murah, bensin juga hemat di kalangan mobil tua loh ya. Betul. Bukan kelasnya LCGC loh ya. Ya. Ya kalau 505 saya yang coklat itu saya yakin 110 tembus karena memang benar-benar irit itu bagi yang 2000 cc loh om. Ya 2000 cc 110 udah hemat termasuk. Dan tidak bisa disamaratakan loh ini. Betul. Pemula itu mempunyai definisi yang berbeda. Om aku pemula dana 20. Om aku pemula dana 30. Om aku pemula dana 50. Nah, saya penasaran dengan Peugeot om. Rata-rata yang diceritakan nggak ada yang lain om, hanya kenyamanannya. Betul. Memang benar. Saya mencoba 505 itu setelah 3 tahun punya Peugeot om. Pertama susah orang suka karena bodinya wagu ataupun ya karena dulu Selera. 406 307. Sekarang saya jadi kedanan om. Nyaman banget. Betul. Perawatannya murah banget. Betul. Ya. Kayak Nyavis motor lah. Betul. Ya nggak ini sih nggak dipungkiri kalau 505 kalau udah pernah pelihara baru tahu ya. Temen saya dulu juga udah punya Matic om. Joknya biru keren itu. Oh itu punyamu ya, lupa. Saya dulu kebetulan pernah punya ya guys 505 Matic tahun 85. Giginya 3 speed itu Matic itu nyaman banget. Dulu saya pakai rally sampai ke Magelang, sampai ke Purworejo, balik Solo dan nggak ada kendala ya. Orang memelihara, orang beli zaman sekarang ini mungkin ada yang memang suka, ada yang bisa by budget, jadi pengen punya koleksi tapi pengen nyoba yang terjangkau dulu gitu juga bisa. Ada yang direstorasi sampai bagus banget juga ada gitu. Awal-awal itu pasti punya rasa ketakutan. Nah, tapi kan saya juga pengen belajar. Oh ternyata setelah ketemu mekanik di Solo juga banyak nggak seperti bayangan yang kita takutkan gitu. Betul. Makanya Biasa aja ya. Info dari sana itu memang kadang benar, tidak menyalahkan saya. Info dari pihak sana itu juga ada yang benar juga, tergantung lokasi. Kalau di Solo khususnya banyak, di semua seri ada. Ya kan Peugeot kan orang lihat pasti ini ya awal mesti gigrek dulu ya. Wah ini mobilnya mesti boros, gampang panas mesinnya kayak gitu. Tapi kalau penanganannya benar sebenarnya biasa aja dan murah. Tergantung pemilihan awal dulu. Bahan awalnya. Jangan gedumel kalau ngepaske uang gitu. Nah, ono rego ono rupa. Nanti nggak boleh mencilai kan sampai ubanan om. Nah, banyak pesanan harganya murah istimewa tanpa PR. Wah, Tak suruh itu bikin repot. sendiri. Wah. Tak suruh bikin sendiri. Benar. Bisa saya simpulkan 505 itu untuk ya siap pakai nggak istimewa banget itu nggak sulit banget ya, itu kisaran 20 juta memang. Kalaupun dapat 10 juta ya harus punya uang tunai 10 juta untuk menyesuaikan selera. Untuk mungkin bisa disempurnakan lagi mesinnya atau mungkin kalau udah bagus mungkin ditandani pakai pelek. Itu kategori orang yang nggak pemula om. Dia kalau udah punya pemikiran. Oh gitu. Kalau pemula mungkin lebih ke Yang penting gimana punya ini dulu buat belajar gimana bisa jalan Betul. enak ya. Orang Ya. pengen belajar itu kan carinya kan soal yang mudah-mudah om. Betul. Pemula ya nyuwun saya tidak menyalahkan. Nah, tergantung keberaniannya masing-masing dan kesabarannya masing-masing. Beli yang 7 juta atau 10 juta ada. Tapi habis itu Ya materinya berat. nah Ada.
Jadi gini. Langsung kelas 6 SD, Nah, kelas 1. betul. Jadi kalau beli yang murah banget, itu nanti PR-nya kan ya rata-rata banyak banget. Itu pilihannya cuma 2 nih. Kalau telaten ya dipelihara, diragati, kasih macem-macem habis banyak. Kalau nggak betah ya punya, wah kok gini, biasanya langsung dijual lagi ya. Itu. Kalau saya sarankan untuk pemula mending cari yang siap jalan aja lah. Betul. Karena dia nggak punya link untuk cek di mana, Nah, beli betul. spare part di Gredian banyak. Saya juga bisa mencarikan kalau untuk seri semua seri lah, insya Allah kan banyak teman-teman yang punya. Jadi ini Casio ini kan udah banyak spare part copotan ya. Baru pun murah om. Baru pun murah ya. Kalau ada bazar, ini ada bazar spare part di Jakarta via WhatsApp online tapi diskonnya 50% sampai 80%. Jadi gitu ya. Mobil ini sebenarnya mudah untuk dihandle. Tapi ya itu pasti butuh sedikit effort untuk ya naknik menyempurnakan. Kalau nggak pengen repot ya beli yang bagus sekalian, tapi ya siapkan uang yang lebih. Pokoknya mobil tua itu harap maklum. Betul. Semua mobil pasti ngalami. Betul. Mau yang murah mau yang mahal sama guys. Iya. Kayak saya ini umurnya udah 35 ya udah masuk angin tuh pasti loh. Betul. Gitu. Anak saya masih balita ya masuk angin panas tuh. Udah fasenya. Pasti. Mau ada obatnya kok. Nah, oke, siap Om Setio. Ini terima kasih banyak Siap, Om. sharing-sharingnya tentang mobil pelangganan dengan harga terjangkau, terutama untuk mobil Casio ya. Ya. Oke, moga-moga bermanfaat bagi kalian. Oh ya, ini Om Setio kan juga sama jualan mobil Casio ya. Kalau kalian tertarik tentang mobil Casio, bisa hubungi nomor di bawah. Nanti ada Instagramnya juga. Jangan lupa follow juga Instagramnya All Stars Garage. Oke, gitu dulu guys. Terima kasih. Oke Om. Thank you.